Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and welcome to the second week of the Stylistic course. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Stylistika. Kita sudah masuk pada minggu kedua. So I'm going to talk about language style and stylistics. Oke, kita mulai dulu dengan language style. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa gaya bahasa atau language style dalam bahasa Inggris ini bisa kita temui dalam berbagai macam bentuk teks ya, terutama dalam teks sastra. Dan kajian gaya bahasa ini juga bisa ditelisik dari berbagai macam sudut pandang. Misalnya kalau dalam aliran sastra kita akan mengenal stylistik, di sosiolinguistik juga akan ada kajian tentang language style. Begitu pula pada aspek wacana, di mana language style ini didefinisikan sebagai sebuah gaya bahasa, pemilihan diksi, frase, kalimat ataupun wacana maupun retorika yang digunakan oleh seseorang, baik penulis maupun pembicara, untuk menyampaikan idenya yang nantinya memiliki tujuan tertentu. Tujuan ini biasanya karena ini retorik, jadi lebih pada persuasif. Jadi gaya bahasa seorang debater pasti berbeda dengan gaya bahasa seorang tukang puisi, atau gaya bahasa pada orang-orang yang sering berkecimpung atau bergaul dengan tukang ojek online mungkin berbeda dengan mereka yang berkecimpung dalam bidang yang lain, misalnya perbankan dan lain-lain. Sehingga begitu pula juga dengan penulis. Jadi seorang penulis, baik itu tulis cerpen ataupun puisi, novel ataupun artikel, memiliki kecenderungan tersendiri tergantung bagaimana apa yang sudah dia peroleh, baik dari faktor lingkungan ataupun bacaan. Nah, gaya bahasa ini akan terdiri dari berbagai macam lapisan. Paling tidak seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yang kita bisa lihat pertama misalnya dalam aspek pemilihan diksi atau lexical choice. Nah, lexical choice sendiri bisa dilihat dalam kacamata semantics ataupun kacamata pragmatik maupun kacamata discourse. Kalau dalam stylistika nanti, maka gaya pemilihan diksi itu menjadi ciri khas tertentu yang digunakan oleh seseorang. Begitu pula dengan grammar. Jadi misalnya nanti kita akan masuk pada stylistic pragmatics. Dalam grammar akan ada bagian tense atau tenses, di mana bahasa yang tidak memiliki tenses tentu sangat berbeda dengan mereka yang punya tenses. Ataupun dalam bahasa Inggris nanti akan ada perbedaan penggunaan genre atau karakter penggunaan tenses present ataupun past ataupun perfect dalam menceritakan sebuah narasi. Nah, di wacana juga demikian. Jadi bagaimana sebuah wacana digunakan atau dipilih oleh seorang penulis itu tentu bukan tanpa alasan, sehingga gaya bahasa ini menjadi menarik untuk dikaji dalam berbagai macam lensa atau bingkai perspektif. Nah, stylistik sendiri seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di pertemuan pertama, bahwa ini merupakan sebuah pendekatan untuk mengkaji gaya bahasa baik oleh seorang penulis ataupun pembicara maupun sekelompok orang dalam bagaimana mereka menggunakan bahasa tersebut untuk expressing the idea, baik nantinya akan berbentuk sebuah karya sastra maupun karya non sastra. Nah, dari berbagai macam gaya bahasa tersebut, maka yang perlu ditelisik nanti, yang diperhatikan adalah bagaimana bentuk bahasa yang digunakan, bentuk kalimat yang digunakan, pilihan katanya, kemudian pemilihan kata-kata figuratif, misalnya penggunaan metafor, ironi, personifikasi, retorika dia berbicara, retorika penulisan, kemudian bagaimana wacana dibentuk dalam bahasa tersebut. Dan misalnya kita mau melihat gaya bahasa seseorang dalam kacamata sosiolinguistik, kita bisa juga melihat menggunakan lensa ideolek ya. Kalau kita punya dialek, kita juga bisa punya ideolek. Jadi gaya penulis seseorang, misalnya Terelie, mungkin akan berbeda dengan gaya penulisannya Andrea Hirata.
Jadi gaya bahasa yang dia gunakan juga berbeda. Nah, jadi masing-masing author memiliki style yang berbeda-beda, sehingga disitulah salah satu keunikan yang membuat kajian statistik menjadi menarik. Kemudian untuk memahami language form, figurative language, tentu kita perlu dua hal paling tidak. Pertama, kita perlu memahami dengan baik aspek semantics, di mana di semantik itu menurut Edward Finnegan juga ada 3 layers ya, ada linguistic meaning, social meaning, dan affective meaning. Juga akan ada pragmatics yang perlu kita ketahui bagaimana makna yang ingin disampaikan oleh seorang penulis atau seorang pembicara dalam konteks tertentu. Sehingga dua hal ini, semantik dan pragmatik, menjadi penting untuk kita pahami dalam mengkaji statistika. Nah, selain pendekatan tadi, statistika juga bisa menjadi salah satu medium untuk mengkaji social condition of the author atau pembicara. Misalnya dalam perspektif sastra, kita bisa melihat the sociology of literature. Kalau dalam linguistik kita bisa melihat sociolinguistics. Jadi gaya bahasa orang tertentu, golongan tertentu akan berbeda dengan gaya bahasa orang yang lain atau golongan yang lain. Gaya bahasa orang-orang terpelajar misalnya itu berbeda dengan orang-orang yang tidak terpelajar. Orang-orang yang alirannya lebih dekat pada aliran Chomskyan dan mereka yang lebih dekat dengan aliran misalnya Stephen Krashen itu akan berbeda dalam memandang language acquisition, termasuk penggunaan diksi ketika mereka menulis. Mereka yang cenderung lebih banyak membaca kajian-kajian kritis dalam aspek linguistik, misalnya membaca karyanya Canagaraja, Kumarasabivelu, membaca misalnya Robert Philipson, akan berbeda dengan mereka yang membaca tulisannya Jack Richard misalnya atau David Noonan, karena sudut pandangnya berbeda. Sehingga bisa kelihatan misalnya cara orang berbicara, pilihan kata yang digunakan memungkinkan kita untuk memberikan interpretasi kira-kira orang itu dari mana. Jadi kalau nanti ini dalam kacamata sosiolinguistik, jadi gaya bahasa orang Medan dengan gaya bahasa orang Jawa akan kelihatan dari bagaimana mereka memilih kata ataupun melafalkan kata-kata tertentu dalam bahasa Indonesia. Nah, dari paparan tadi kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, bahwa language dalam statistika itu menjadi medium of expression. Jadi orang bisa kemudian mengekspresikan idenya, apa yang ingin disampaikan lewat bahasa, di mana dalam bahasa tersebut nanti akan memiliki banyak varian bagaimana dia akan menyampaikan idenya, baik dari pemenggalan kalimat, dari pilihan diksi yang digunakan, pilihan frase, pilihan irama atau rhythmnya, kemudian pilihan tensesnya, dan lain-lain. Yang kedua, dengan mengkaji statistik, kita juga akan bisa memahami konstruksi apa sih sebenarnya yang diyakini oleh seorang penulis, apa yang ada dalam benaknya, atau siapa dia, bagaimana dia melihat dunia misalnya dari pilihan-pilihan kata yang dia gunakan, pilihan kalimat yang dia gunakan dalam tulisannya. Begitu pula kita bisa melihat bagaimana ternyata faktor non-linguistik, misalnya faktor sosial, faktor politik, faktor lingkungan, itu bisa mempengaruhi gaya bahasa seseorang. Sehingga kita bisa kemudian memberikan dikotomi ya, atau mengkotak-ngotakkan bahwa orang ini belongs to X. Jadi kita dengan melihat cara orang ngomong, dengan melihat mendengarkan cara orang berbicara, kita bisa memberikan interpretasi bahwa dia berasal dari mana ya. Jadi misalnya gaya bahasa orang Madura secara umum itu akan berbeda dengan gaya bahasa orang Jawa, misalnya dalam pelafalan, fonologi atau morfologinya. Tetapi dalam karya sastra kita juga bisa melihat bagaimana gaya bahasa orang-orang yang marginalized dalam karya sastranya untuk memberikan ide, untuk menyuarakan suaranya itu jauh berbeda dengan mereka yang dominant people. Jadi misalnya kalian membaca karya sastra yang ditulis oleh orang-orang minoritas,
atau diaspora minoritas Muslim misalnya, atau diaspora minoritas Black African writers akan berbeda dengan mereka yang di dominant circle. Jadi kita bisa kemudian mengklasifikasikan dan melihat dari pilihan katanya, pilihan frasenya, pilihan diksinya, bahkan pada wacana yang dibentuk. Dan kalau misalnya kita melihat kembali pada semester 2 di mana kalian belajar tentang writing, paragraph writing, di situ kita dicekoki dengan ide bahwa menulis paragraf harus dengan topic sentence, kemudian supporting sentences dan concluding sentence, dan itu merupakan retorika ya penulisan in the circle English gitu ya. Dan tentu itu berbeda dengan kita yang ada di outer circle, yang ada di lapisan peripheral countries, misalnya di Indonesia ataupun Thailand ataupun di Asia Tenggara secara khusus. Nah, kita bisa melihat bagaimana gaya penulisan, rhetorical move-nya mereka yang dari inner circle dalam mengkonstruksikan idenya, dalam menyampaikan idenya, bahwa menurut mereka tulisan itu harus linear, harus coherence gitu ya, kemudian harus kritis dan order in logical way. Padahal retorika yang sama dalam tulisan bisa berbeda di bahasa yang lain, misalnya dalam bahasa Arab yang lebih puitis, lebih memiliki rhyme yang lebih indah mungkinnya dibandingkan dengan bahasa Inggris yang straightforward. Kalau dalam bahasa Indonesia atau Asia Tenggara secara umum, bahasa yang kita tulisan itu retorika yang berbeda, kita lebih cenderung tidak direct, straightforward. Nah, itu merupakan salah satu dikotomi, salah satu bentuk perbedaan yang menjadi unik. Jadi kita bisa melihat gaya bahasa tertentu, orang tertentu dari tulisannya, dari gaya dia bicara, dari pemilihan kata dan lain-lain. Nah, untuk lebih lanjut bisa kalian baca summary tentang style dan stylistics yang sudah ada di e-learning. Minggu depan kita akan membahas beberapa konsep di stylistics tentang metafor, personifikasi, ironi, simile, assonance, alliteration, metonymy, dan lain-lain. Thank you for this meeting and see you next week. Silakan kalian bisa baca lebih awal agar minggu depan kita bisa mendiskusikan topik-topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.